Halo. Ya, Ibu matikan kameranya supaya nggak down ya, karena di daerah Naimata masih belum terlalu stable. Oke, aku sapa dulu. Shalom Aldi. Sehat ya Aldi ya. Tadi Aldi ada ke gereja juga pagi ya. Tidak, Ibu. Oh, enggak ikut Mama ya. Oke. Sehat tapi ya Aldi? Ya, Ibu, sehat. Puji Tuhan. Dersa, Shalom. Sehat kok, Nak? Sehat, yuk. Puji Tuhan. Elia sama Samuel tadi sudah ke gereja ya. Shalom, shalom. Esther, Kresno, sehat juga. Puji Tuhan. Noni bagaimana kabarnya? Sehat kok? Shalom yuk. Sudah Ibu, sudah. Oh, puji Tuhan. Oke. Sasha, Sheva, sehat semua, Nak? Sehat, Tante. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ya. Sheva, puji Tuhan. Tunggu ya, aku share. Bentar ya, aku share. Kok enggak ada? Sebentar, sabar. Wait a minute. Suaranya berdengung ya? Bisa dibaca? Terlihat? Terlihat, Tante. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang loving God. Tapi sebelum itu, aku minta seseorang mimpin doa ya. Mungkin Noni, aku minta Noni mimpin doa ya untuk firman Tuhan. Silakan Noni. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita harus berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kita sore hari ini. Berkati Ibu Noni yang akan menyampaikan firman hari ini, agar dapat kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Ya. Yang pertama, kita akan melihat sama-sama. Sebentar, supaya nggak storing, aku jatuhin dulu. Oke. Ya, Shalom Nova, selamat bergabung. Oke, kita akan baca sama-sama dari Efesus 6 ayat yang ke 24. Bisa tolong baca? Efesus 6 ayat 24. Eva mungkin bisa bantu baca? Bisa. Oke, thank you, Nak. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke. Nah, ya aku oh my god, jatuh. Oh my god. Sabar ya. Ya, dalam terjemahan Kemute ya? Enggak ya?
Dalam terjemahan English Standard Version atau ESV itu bunyinya adalah grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Jadi kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak terkorupsi, yang tidak dapat dikorupsi, tidak dapat yang utuh ya, atau dengan kasih yang utuh, kasih yang tidak bisa mati, tidak bisa berkurang, tidak bisa terkorupsi. Jadi arti dari ini, kalau kita baca dalam teks Yunaninya ada dua makna. Pertama adalah yang tidak terkorupsi itu adalah kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya, incorruptible ini, atau yang tidak binasa itu kasih kita kepada Tuhan Yesus, atau juga kasih karunia itu tidak bisa terkorupsi, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa berubah. Jadi kita bisa menikmati kasih karunia itu full kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus secara full juga. Secara incorruptible ini, kata ini ya. Jadi kata ini memegang kunci, Mbak. Kunci yang penting di dalam ayat ini. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan Yesus secara incorruptible, maka grace yang kita terima ini juga incorruptible. Apakah grace itu bisa incorruptible? Ya, karena ada kasih karunia itu ada waktu, ada tempo, ada masa. Di mana pada saatnya setelah dievaluasi oleh Tuhan, kasih karunia ada waktunya dihentikan. Nah, pada saat dihentikan itu terlihat ini, karena kasih karunia nanti kita pelajari apa itu kasih karunia ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah karis. Karis sendiri ini bisa diterjemahkan banyak hal dalam Strong Concordance. Tapi nanti kita akan melihat juga dalam konsep aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu hen atau hen. Nah, sekarang pelan-pelan kita lihat ya. Jadi, kasih karunia dalam terjemahan lama, dalam Alkitab terjemahan lama kita, Alkitab terjemahan lama itu dari Kejadian sampai Maliaki, kata kasih karunia itu adalah hen atau hen. Ini bisa H, ini bisa C, C-H-E-N atau H-H-E-N. Hen atau hen. Ya. Nah, kata hen itu, Ibu pernah ngajarkan ini kalau nggak salah ya, pernah ini. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi supaya kalian ingat. Nah, kata Ibrani, kata dalam bahasa Ibrani itu setiap huruf itu memiliki makna. Jadi dimulai dengan huruf het ini het ya. Dia mempunyai piktogram atau simbol. Jadi huruf ini punya simbol piktogramnya itu seperti dinding, gambar dinding atau pagar. Piktogramnya adalah dinding atau pagar, sehingga huruf het sendiri dalam kata hen itu berarti pemisahan, dipisahkan bagian dalam dengan bagian luar. Lalu dari kata hen itu sendiri ada dua huruf, karena huruf kedua, karena dalam sebuah kata bahasa Ibrani itu huruf hidupnya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah huruf konsonannya, vokalnya nggak terlalu menentukan. Konsonan itu yang menentukan. Nah, jadi konsonan kedua adalah huruf nun. Huruf nun ditulis seperti ini ya. Ini kelihatan ya, kecil ini. Tak kasih warna supaya kalian bisa lihat. Oke. Jadi ini huruf ini, jadi kayak pancing gitu. Dan merupakan gambaran dari benih yang tunas atau memiliki arti terus. Ya, sebagai benih yang meneruskan garis keturunan kepada generasi berikutnya. Jadi dari kata hen yang merupakan dua huruf het dan nun
artinya apa? Dipisahkan yang bukan penerus dan yang menjadi penerus. Ada pemisahan. Oke, next kita lihat ya. Kata ken sendiri berasal dari kata kerja yang ini dalam bahasa Ibrani-nya. Kanan. Kanan bukan kanannya kita, kanan yang lawannya kiri bukan ya, kanan. Kanan dibentuk dari huruf-huruf konsonan ket, nun dan nun, ada nunnya 2. Ya. Dan diartikan oleh Strong Concordance itu mercy, gracious, merciful, supplication, favor, besot, pity, fair itu adil ya, favorable, favored, miscellaneous. Nanti tak bagi ini ya ke grup, kalian bisa pelajari, kalian bisa cari arti-artinya dalam bahasa Inggris. Kita belum bisa memulai kelas bahasa Inggrisnya nanti setelah Ibu bagi share bahannya kepada para coach, mungkin kita bisa mulai ya, sabar dulu ya. Nah, kata dasar dari Hanan membentuk kata kerja yang berbunyi hanah, artinya berkemah atau memasuki dan berdiam dan tinggal. Membentuk adjektif kanun yang berarti ramah, menyenangkan, yang membuat perkenan. Nah, jadi kata kanan berdekatan dengan hanah, berkemah. Jadi hen itu merupakan kata yang berbentuk yang membentuk kata-kata baru dalam kata kerja dasar yang lain, kanan dan hanah, ya, berkemah. Dengan demikian, Ken berdasarkan studi kata, studi terminologi, kita bisa melihat artinya bahwa Ken tadi cat dan nun, yaitu dipisahkan, cat itu seperti dinding, seperti pagar, memisahkan yang dalam dengan yang luar. Nun artinya terus atau penerus, berarti kalau dengan hanah tadi, yang artinya adalah kemah, maka cat itu memisahkan yang di luar dan di dalam kemah. Nah, siapa yang di dalam kemah? Yang berada di dalam kemah adalah yang menjadi anggota keluarga. Sementara yang bukan keluarga pasti di luar. Dengan demikian, kata het yang merupakan kata yang berarti kasih karunia, itu sebuah kata yang membedakan siapa yang keluarga dan siapa yang bukan keluarga. Keluarganya siapa sekarang yang dimaksud? Ya toh? Nah, karena cat ini kasih karunia ini adalah pertama yang memberi kasih karunia ini adalah Allah, maka dengan demikian yang di dalam kemah, yang dimaksud dengan yang di dalam kemah ini adalah keluarga Allah. Ini adalah anak-anak Allah. Sementara yang di luar kemah ini orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak ada kait-mengait dengan Allah. Mungkin dia menyembah Allah, tetapi statusnya bukan anak Allah, bukan keluarga Allah. Apakah bisa? Sangat bisa. Nah, siapa yang menjadi keluarga Allah? Pertanyaannya. Sekarang Ibu mau tanya ya. Nggak apa-apa ya, jangan terintimidasi. Dersa masih mengikuti? Ya, masih. Oke. Kira-kira yang disebut dengan keluarga Allah siapa ya, Dersa? Siapa yang disebut dengan keluarga Allah? Dersa? Dersa?
Oke. Ada yang mau bantu Dersa? Elia? Elia bisa bantu Dersa? Siapa itu keluarga Allah? Halo. Coba kasih buka kamera dong. Ibu nggak bisa buka kamera karena mesti nyalain 2 Zoom di sini. Takut down, nanti nggak bisa terrecord. Elia? Samuel? Atau Esther? Esther Tari? Kresno? Mau coba? Ya? Siapa keluarga Allah itu? Semua orang yang kita kenal, Ibu. Hah? Semua orang yang kita kenal, Ibu. Orang yang sudah? Semua orang yang kita kenal. Semua orang yang kita kenal? Semua. Coba ulangi. Agak kuat suaranya, Nak. Semua orang yang kita kenal, Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah kenal Tuhan Yesus. Dasarnya apa? Maksudnya Apakah ada kata? Ibu, maksudnya Samuel itu semua orang yang kita kenal, itu Ibu. Oh, semua orang yang kita kenal Iya, itu adalah keluarga Allah. iya Ibu. Oke. Itu tadi Samuel yang nyoba ya? Atau Elia? Samuel Ibu. Samuel. Makasih Samuel. Orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus, Ibu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah, nah ini, internetku nggak stabil disebut. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keluarga Allah. Esther jawab gitu kok? Iya, Ibu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau coba? Siapa itu yang ada di dalam kemah ini? Kresno, setuju dengan Esther Tari kok? Iya Ibu. Oke. Noni, Melisa Tadu, mau coba? Siapa yang ada di dalam kemah? Ya, orang yang Yang disebut sebagai percaya dan melakukan kehendak Allah. apa sayang? Coba ulang. Yang percaya dan melakukan kehendak Allah. Orang yang percaya dan melakukan kehendak Allah. Oke, thank you. Terus, aku mau nanya Sasha sih. Kalau menurut Sasha, siapa ini yang ada di dalam kemah ini yang disebut dengan termasuk dikategorikan sebagai keluarga Allah? Takut salah sih Tante, cuman mungkin bangsa Israel. Ya, terus? Cuman Israel doang? Gimana caranya? Cuman bangsa Israel doang kok, Sasha? Sama orang-orang yang percaya Tuhan juga mungkin Tante. Oke, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Oke, thank you. Now, Wita sama Noel. Coba Wita sama Noel, gimana? Kalian punya pendapat? Siapa itu yang disebut sebagai keluarga Allah? Ini yang ada di dalam kategori di dalam kemah. Anak-anak Allah, Ibu. Anak-anak Allah. Good. Siapa itu anak-anak Allah? Siapa yang disebut anak-anak Allah? Sudah spesifik itu. Tapi siapa anak-anak Allah itu? Yang percaya kepada Tuhan.
yang percaya kepada Tuhan. Wita bisa nambahkan ayatnya? Tidak, Ibu. Oke, thank you. Noval bisa bantu? Noval bisa nambahin? Menurut Noval siapa itu yang masuk sebagai keluarga Allah? Ada kawan-kawan tadi berkata, ini yang percaya kepada Tuhan. Terus ada yang berkata bahwa ini adalah bangsa Israel, plus orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu ada yang lebih spesifik berkata, oh itu anak-anak Allah. Nah, tak tanya lagi tadi, Wita menjawab anak-anak Allah itu orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau menurut Noval bagaimana? Kalau hamba Allah, Hamba Allah? Hamba-hamba Allah? Siapa itu hamba-hamba Allah? Pendeta. Apa cuma pendeta doang yang masuk dalam tema ini? Yang nggak jadi pendeta bagaimana, Noval? Oke, Gerson nggak ada ini ya. Gerson belum masuk ya, tadi terpental Gerson. Sharon juga mau masuk, tadi terpental jaringan kali ya. Oke. Tunggu ya. Aku mau share screen. Sebentar, sabar. Kita baca ayat sama-sama di, bentar ya. Bentar. Kita buka di dalam, coba semua buka. Yohanes 1 coba buka. Feli tadi juga terlempar. Kasihan. Bentar ya. Yohanes 1 ayat 12. Kalau ada yang sudah menemukan, tolong dibacakan. Yohanes 1 ayat 12. Nah, ini dia. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka orang yang percaya dalam nama. Yes, ini dia yang ada di dalam tenda. Ini dia yang disebut sebagai keluarga Allah. Kan Allah nggak mungkin punya tante, Allah nggak mungkin punya om. Satu-satunya itu adalah anak Allah. Betul, ya, secara spesifik. Anak Allah. Nah, ayatnya ini. Jadi kalau jawab, makanya sebaiknya kalian sering baca firman Tuhan, terus diingat-ingat, supaya ingat ya. Jadi, semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang menerimanya, di sini siapa? Nya di sini siapa? Ini Gerson pernah jawab ini sampai dapat uang 50.000. Nya di sini adalah firman. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu firman, diberi oleh firman tersebut kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi dalam nama firman itu yaitu Tuhan Yesus Kristus, namanya adalah Yesus Kristus. Sementaranya di sini adalah firman. Jadi barang siapa yang menerima firman Tuhan, percaya firman Tuhan, mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah inilah yang berada di dalam apa yang disebutkan tadi sebagai orang yang berada di tenda. Inilah keluarga Allah. Ya, ingat ya ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Jadi yang berhak atas kasih karunia, hen, adalah orang yang berada dalam tenda. Siapa yang berada dalam tenda? Keluarga Allah. Keluarga Allah itu siapa? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mana? Yaitu orang, semua orang. Nggak terkecuali, semua orang, siapapun
Yang menerima firman-Nya, percaya pada firman-Nya dan percaya kepada namanya. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Kenapa percaya kepada nama Tuhan Yesus bisa selamat? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang membawa selamat kecuali nama Tuhan Yesus. Kata Yesus, namanya Tuhan Yesus, Yesus itu artinya adalah Allah menyelamatkan. Jadi namanya Tuhan Yesus itu kata Yesus itu arti dalam bahasa Ibrani-nya adalah Jehovah is my salvation. Allah itu adalah keselamatanku. Allah yang menyelamatkan. Jadi percaya kepada firman yang mana? Semua firman di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika kamu percaya, kamu menerimanya. Percaya nama Yesus. Percaya namanya. Karena namanya adalah menyelamatkan, ya. Oke, jelas sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, ini dia ya. Jadi lanjut ya sekarang. Jadi kasih karunia. Tadi kan kita baca ini toh, ayat ini toh. Kasih karunia menyertai semua orang. Tapi orang harus mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita ngomong kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia adalah hand dalam Perjanjian Lama. Apa itu Perjanjian Lama? Yaitu dari Kejadian sampai Maleaki. Nah, kata kasih karunia itu dalam bahasa Ibrani adalah hand. Lalu arti hand itu tadi adalah dari hurufnya, dari studi kata per huruf artinya adalah pemisahan dalam tenda dan di luar tenda. Siapa yang di dalam tenda? Keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Anak-anak Allah. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 12, anak-anak Allah adalah semua orang yang percaya dan menerima firman-Nya dan percaya kepada namanya. Jelas ya? Gampang. Gampang sekali. Nah, sekarang jadi kasih karunia itu hanya untuk keluarga Allah. Ya, ini ayatnya. Yohanes 1 ayat 12. Kasih karunia itu hanya untuk keluarga Allah. Kasih karunia itu seperti tenda, memisahkan siapa keluarga Allah dan siapa yang bukan. Ya. Nah, lawan dari orang yang mendapat kasih karunia itu adalah Kejadian 6 ayat 3. Nanti satu saat kita baca ya. Oke, next slide. Nah, ini tadi ayat yang Kejadian tadi tuh, Kejadian 6 ayat 3 tadi kalau dibaca itu next slide kita akan pelajari itu next. Nah, sekarang kita belajar kata kasih karunia dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ini tulisannya karis. Coba sama-sama ucapkan karis. Coba di-unmute, coba sebut karis. 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 Ya. Sebutkan hand. Hand. Hand atau hand. Kayak KH atau CH atau cuma H aja. Hand atau hand. Coba ucapkan. Hand. Yes. Hand. Jadi tadi kita sudah belajar hand, ya. Hand itu adalah kata kasih karunia dalam bahasa Ibrani, ya. Yang artinya adalah dia seperti tenda. Jadi kasih karunia menurut Perjanjian Lama, hand itu adalah seperti kemah, tenda. Yang di dalam tenda itu keluarga, yang di luar tenda itu bukan keluarga. Siapa keluarga? Keluarga adalah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Yaitu mereka yang percaya kepada firman-Nya, menerima firman-Nya, yaitu mereka yang menerima firman-Nya dan percaya kepada namanya. Nah, itu adalah hand. Ya. Nah, sekarang kita belajar charis. Charis dalam bahasa Yunani. Ini juga di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai
kasih karunia. Ya. Nah, jadi kata charis itu juga diterjemahkan sebagai kasih karunia. Kalau dalam Perjanjian Lama, kasih karunia menggunakan kata chen ini. Kalau dalam Perjanjian Baru menggunakan kata charis. Oke. Jadi diingat-ingat ya. Nah, sekarang apa itu charis? Nah, ini dia. Charis dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan dalam 3 kata. Pertama, charis artinya adalah, kalau hen tadi kan artinya cuma gampang, di dalam tenda atau di luar tenda. Yang di dalam tenda itu dapat charis, dapat hen. Yang di luar tenda tidak dapat hen. Nah, yang dapat hen adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Yaitu anak Allah. Siapa itu anak Allah? Bagaimana cara menjadi anak Allah? Pertama, menerima firman-Nya. Lalu kedua, percaya di dalam namanya. Nah, gampang. Tapi tidak dijelaskan hand sendiri itu apa. Cuma kasih karunia, gitu saja. Nah, sekarang kita cari lebih dalam lagi. Dalam bahasa Yunani, kata charis baru dijelaskan. Apa itu charis? Charis diterjemahkan oleh Strong Concordance. Ada satu buku concordance. Concordance itu kamus ya, yang menjelaskan kata-kata. Ada kata-kata bahasa Ibrani, ada kata-kata bahasa Yunani, yang semua yang kata-kata dalam Alkitab, semua dalam teks aslinya, dicoba untuk dicari terjemahannya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa macam-macam, itu ada di dalam Strong's. Nah, kalau dalam Strong's, charis itu diterjemahkan dalam 3 kata. Pertama, digunakan sebagai favor. Ada yang tahu apa itu favor? Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu atau memberikan kata lain favor itu apa? Mungkin Sheva atau Sasha bisa bantu? Tante, what is favor? What is the meaning of favor? Mungkin kalau arti favor-nya aja bisa berarti kebaikan gitu, Tante. Oke, goodness, kindness, favor, yes. Ada lagi? Favor? Favor itu bukan kasih karunia, Tante. Favor, iya, betul, kasih karunia. Cuma terjemahan bebas favor, perkenanan. Betul ya? Favor itu perkenanan. Favor ini bisa digunakan antara manusia dengan manusia. Jadi misalnya aku minta tolong ya, Ibu minta tolong ke Sharon. Sharon, could you please give me your favor? Minta tolong itu halus, sopan banget gitu. Could you please give me your favor? I need your help. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau orang Inggris yang sopan, santun gitu ya. Atau kalian misalnya salah satu dari kalian mau minta tolong Ibu. Kayak lalu Feli ya, Feli butuh jawaban. Feli minta tolong mamanya. Itu kalau Feli ngomong ke mamanya menggunakan kata favor, Mama, may I have your favor please gitu. Kalau help itu kan apa ya, kayak apa namanya, sesuatu yang memang sebuah kewajiban untuk kita saling membantu. Tapi favor ini yang memberi bantuan itu tidak wajib membantu, gitu. Jadi favor ini ya, ini lebih ke arah sana. Jadi misalnya kamu minta bantuan saya, kalian minta bantuan Ibu misalnya, Bu, aku nggak ngerti loh ayat ini loh, ini ada PR dari sekolah, gimana ya caranya ya gitu. Nah itu untuk sopannya gitu, Ibu, may I have your favor please? I would like to ask. Nah itu dalam bahasa Inggris gitu ya, favor, perkenanan. Kalau kepada Allah, kita dengan Allah, favor adalah perkenanan. Nah sekarang kita sama-sama lihat Lukas 1 ayat 30. Tunggu ya, aku bukain apa namanya dari Bible Hub Interlinear ya. Lukas 1 ayat 30. Kita baca sama-sama sebentar ya. Ini aku mesti
drag dulu supaya ini. Ya, Lukas 1 ayat 30. Lukas 1. Yes, there's a moment, sabar. Wah, dia lemot juga. Lukas 1 ayat yang ke-30. Kalian lihat ya nanti ini bahasa aslinya ya. Oke. Kita cek lagi ini. Yep. Lukas 1 ayat 30 ini terjemahan aslinya ini. Ini tulisan dalam bahasa Yunani ya. Kai epen ho angelos autemi obo Mariam. Ini tentang Maria waktu mendapatkan kabar ya. Jadi and said the angel to her, not fear Mary, you have found favor. Nah, ini kata favor karin. Karena dia bentuk kata kerja. Ya, favor di sini kata kerja, maka dia menjadi karin. Ini dari kata karis. Jadi favor. Nah, kita kembali lagi ke yang kita baca tadi. Jadi favor dari Lukas, jadi kata karis menjadi karin, itu di Lukas 1 ayat 30. Ya. Dalam bahasa Yunaninya karis. Jadi mendapat perkenanan. Coba bahasa Indonesianya ada yang bisa membuka Alkitab, membaca Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Ini ya, bahasa Indonesianya ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Kasih karunia di sini adalah perkenanan. Ya, favor. Perkenanan, diperkenan. Karena begitu banyak orang, tapi cuma satu yang terpilih, diperkenan. Ya. Oke. Next, sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Gak usah takut loh. Nanya loh. Aku seneng loh kalau kalian nanya tuh. I really love to be asked. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Go ahead. Tidak ada. Tidak Belum ada. ada. Novel? Desa? Adi? Novel mau tanya? Tidak. Oke. Oke. Paham ya, sudah ya? Ini gampang kok. Alkitab itu sama seperti kamu belajar matematika. Asik sebenarnya, asal kamu nggak males. Kalau kamu males baca Alkitab ya, nggak asik akhirnya. Tapi Alkitab tuh asik banget. Belajarnya tuh gampang. Asal kamu mau baca. Ya, sekarang karis yang kedua, itu dipakai juga di dalam Lukas 2 ayat 40. Artinya adalah grace. Jadi karis pertama digunakan untuk favor, perkenanan, dipilih, mendapat perkenan, lalu karis juga berarti sebagai grace. Itu ada di Lukas 2 ayat 40. Coba yang sudah menemukan Lukas 2 ayat 40 dalam bahasa Indonesia, tolong coba dibaca. Mari silakan. Lukas 2:40. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Thank you. Jadi bertambah kasih karunia itu grace. Grace, ya. Grace di sini artinya adalah, tunggu ya, ibu buka lagi di Strong Concordance supaya kalian juga melihat langsung. Bentar. Lukas berapa tadi?
Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat yang ke-40. Iya. Ini dia. Grace, karis di sini. Ini lihat ini. Kursornya di sini. Grace, ya. Nah, kita lihat. Grace as a gift or blessing brought to men by Jesus Christ. Grace. Grace artinya pengampunan. Ya. Jadi karis artinya juga pengampunan. Pertama perkenanan, kedua pengampunan. Sebenarnya pertama ini ya, grace ini ya, diampuni dulu, baru dapat perkenanan. Nah, yang ketiga, karis itu juga digunakan, diterjemahkan oleh Strong dengan kata kredit. Kredit itu reward sebenarnya. Jadi reward. Ya, Lukas 6 ayat 32. Lukas 6 ayat 32. Kita lihat langsung aja dalam bahasa aslinya ya. Lukas 6 ayat yang ke-32. Ya, ini dia. Nah, and if you love those loving you, dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, what do you credit is it? Apa manfaatnya, apa rewardnya, apa kreditnya bagi kamu, apa nilai positifnya bagi kamu. Jadi kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu kalau kita nabung itu kan masuk di kita memberi kredit kepada bank, toh. Kan kalau di buku tabungan masuk dalam kredit. Nah, kalau kita pinjam dari bank, kita disebut sebagai debitur ya. Debit. Nah, ini digunakan ini. Jadi reward, apa sih upahnya bagimu gitu. Istilahnya. Jadi kata karis juga diterjemahkan sebagai kredit. Digunakan oleh Strong, tapi ini sama juga dengan reward. Lukas 6 ayat 32. Jadi dengan demikian, kalau kalian baca dalam teks bahasa asli, kata karis dari Matius sampai Wahyu itu kebanyakan penterjemahannya oleh Strong digunakan menggunakan 3 kata ini. Favor, grace, credit. Atau reward. Kredit ini juga bisa disebut dengan reward. Nah, gini. Jadi dengan demikian, karis adalah yang pertama itu pengampunan ya. Grace ya, pengampunan. Kemudian karis itu juga sebagai favor, perkenanan. Lalu ketiga, karis itu sebagai reward. Allah yang memberikan reward kepada kita. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari ayat ini, and if you love those loving you. Kalau kamu membalas orang yang mengasihi kamu dengan mengasihi dia, apa sih upahnya bagi kamu gitu? Even for sinners, those loving them love. Bagi orang berdosa tahu mengasihi orang yang mengasihi dia. Nggak ada bedanya kita dengan orang berdosa. Dengan kata lain, supaya kita dapat kredit, supaya kita dapat reward, kita harus bisa lebih hebat daripada para sinners, para orang berdosa, yaitu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. That's the point. Nah, itu karis. Ya, oke. Kembali tadi ke ayat ini, Efesus 6 ayat 24 ya. Kita baru ngomong tentang kasih karunia. Kita baru bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia dalam perjanjian lama dan kasih karunia dalam perjanjian baru. Kasih karunia dalam perjanjian lama, hand. Kasih karunia dalam perjanjian baru adalah karis. Karis itu bisa grace, karis itu bisa favor,
karis itu bisa reward. Oke? Now, kita lanjut. Ini. Ya, tadi itu ya. Nanti Ibu share PowerPoint-nya ini. Nah, sekarang kita masuk pada tema bulan ini, Loving God with Love Incorruptible. Mengasihi Allah dengan kasih yang tidak terkorupsi. Ya. Gimana sih caranya mengasihi Allah dengan tidak terkorupsi? Mengasihi Allah dengan tidak terkorupsi artinya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati. Ini. Dari Matius 22 ayat 37. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Kedua, dengan segenap jiwa. Ketiga, dengan segenap akal budi. Dengan demikian, kalau misalnya tadi kasih karunia itu akan sesuai dengan Efesus 6 ayat 24, Shalom. Shalom. Halo? Halo? Sempat hilang ya Ibu ya? Iya. Oh, sorry. Ini unstable. Apa namanya, jaringan internet di sini unstable. Maaf ya. Kita ulangi lagi ya. Tadi hilang sampai di mana? Hilangnya sampai di mana tadi, Nak? Yang pas Ibu bilang sama seperti di Efesus 6 ayat 24. Oh, oke. Thank you. Jadi, kalau menurut teks terjemahan bahasa Inggris ya, sesuai dengan teks Yunaninya, grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Artinya adalah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus ini, maka kasih karunia itu tidak bisa dikorupsi. Artinya kasih karunia itu utuh, lengkap, tidak bisa terganggu oleh apapun. Tetapi syaratnya adalah bahwa orang tersebut harus mengasihi Tuhan Yesus secara utuh dan tidak terkorupsi. Tidak berubah. Kasih yang tidak berubah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, seperti yang disebut dalam Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Maka orang yang mampu melakukan seperti ini mendapatkan kasih karunia yang utuh. Ingat tadi kasih karunia itu nggak berubah, nggak akan terkorupsi, nggak akan kekurangan kasih karunia orang tersebut, nggak akan berhenti kasih karunia Allah atas dia. Ingat tadi kasih karunia itu hand dalam perjanjian lama dan karis dalam perjanjian baru. Dan karis sendiri itu bisa berarti favor, bisa berarti grace, bisa berarti reward. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, perlu ada pertanyaan untuk supaya kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap hati? Apa yang dimaksud mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Dan apa sih yang dimaksud mengasihi Allah dengan akal budi?
Nah, ini tesnya ya. Karena mengasihi itu adalah memberi. Loving is giving. Loving is giving. Jadi, kalau kamu berbicara, kamu mengasihi, it means that you have to give something. Nah, apa yang harus kamu kasih? Yang harus kamu kasih adalah apa yang kamu punya. Benar ya? Jangan ngasih apa yang kamu nggak punya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang kamu punya? Pertama-tama, orang hidup, dia punya waktu. Kalau dia nggak hidup, waktunya berhenti. Selama dia masih hidup, dia punya waktu. Bagaimana dengan waktumu? 24 jam. Berapa menit, berapa jam yang kamu serahkan untuk Allah? Maksudnya apa? Bagaimana kamu memberikan waktu kepada Allah? Nah, kamu memberikan waktu kepada Allah dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah seperti ini, seperti kamu pergi ke gereja, seperti kamu mengikuti ibadah secara online. Tetapi waktu di sini bukan cuma badanmu. Mungkin badanmu, mungkin laptopmu, mungkin gadgetmu, HP-mu ikut Zoom, namamu ada, mungkin kameranya kamu on-kan, wajahmu kelihatan, tapi pikiranmu, tanganmu menggunakan jari-jari tanganmu, menggunakan HP yang lain, kamu sedang chatting, kamu sedang... Jadi pada saat yang sama, waktu yang sama, tubuh fisikmu, yaitu tanganmu, kakimu, mulutmu, telingamu, matamu, and jiwamu, yaitu emosimu, moodmu, kehendakmu, keinginanmu, imajinasimu, dan hati nuranimu, pada saat yang sama, kamu serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kamu mengikuti ibadah pada waktu itu, maka fisikmu full, tanganmu berhenti dari segala sesuatu, kakimu berhenti dari segala sesuatu, mulut, telinga, mata berhenti dari segala sesuatu, semua hanya fokus mengikuti ibadah. Jiwamu juga fokus, emosimu, moodmu tetap mengikuti ibadah, fokus kepada Tuhan, kehendakmu, fokus, keinginanmu, kehendak itu sama dengan keinginanmu ingin dekat dengan Tuhan melalui mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, imajinasimu, imajinasi kepada Tuhan. Dan tidak boleh liar imajinasimu kemana-mana. Dan hati nuranimu siap untuk dikoreksi. Apakah di dalam hatimu ada sampah-sampah rohani? Apakah kamu ada kejengkelan? Apakah kamu ada kepahitan? Apakah kamu merasa kecewa? Nah, kekecewaan, kejengkelan itu semua mesti dibongkar dan dibuang. Sehingga hatimu bisa dipenuhi oleh hadirat Allah, oleh hadirat Tuhan. See, this is the way kamu bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Mungkin kamu pertama belajar memberikan waktu 1 jam ikut roket. 1 minggu 1 jam atau 1,5 jam selama roket. Atau kamu ikut 1/2 jam karena masuknya sering telat. Tapi 1/2 jam pun ini kamu bisa kadang-kadang terganggu. Nggak 1/2 jam, nggak 30 menit memberikan waktu. Mungkin namamu ada masuk di Zoom 30 menit. Tapi pada kenyataannya kamu nggak fokus. Tanganmu sibuk dengan chatting, WA. Tanganmu sibuk ikut YouTube, lihat YouTube. Emosimu, kamu lagi jengkel dengan siapa. Lagi nggak mood ikut ibadah. Nah, ini perhatikan ini ya. So, loving is giving. Ketika kamu mengasihi Allah, maka kamu rela untuk memberikan waktumu, memberikan tubuh fisikmu, memberikan jiwamu, memberikan hati nuranimu. Lalu setelah itu kamu meningkat. Bukan cuma memberikan waktumu pada waktu roket 1 minggu sekali. Daily, kamu memberikan waktumu daily kepada Tuhan. Oke, kamu memberikan 1 hari, kamu memberikan 15 menit, kamu komitmen Tuhan, aku berikan, Tuhan berikan aku waktu 20 menit, 24 jam, 24 jam dalam 1 hari, aku serahkan 15 menit kepada Tuhan. Aku mau fokus waktuku itu untuk baca firman.
tubuh fisikku, tanganku, kakiku, mulutku, telingaku, mataku, fokus cuma kepada firman-Mu satu pasal. Jiwaku, emosiku, moodku, keinginanku, kehendakku, semua fokus, imajinasiku fokus dengan firman Tuhan itu. Dan hati nuraniku fokus dengan firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan menegur aku mau Tuhan ditegur. Dan aku mau bongkar isi hati yang tidak, yang isinya itu adalah sampah-sampah rohani. Aku mau buang itu, aku enggak mau itu ada dalam hidupku. Nah, loving is giving. Orang-orang ini, anak-anak, kalian ketika berkomitmen seperti itu, lalu komitmen lagi, bertambah lagi, maka itu adalah bukti dari kamu mengasihi Tuhan. Ketika kamu mengasihi Tuhan dan tidak terkorupsi, kamu komitmen itu bertambah-tambah lagi. Tuhan, saya tambahkan lagi untuk minggu depan. Saya nggak mau cuma 15 menit. Oke, 15 menit itu baca firman. Tambah lagi 15 menit untuk berdoa, Tuhan. Saya mau berdoa syafaat untuk teman-teman saya. Ini di luar ibadah bersama dengan papa mama, misalnya gitu. See, loving God with love incorruptible. Loving God is giving God your time, waktumu, your physical being, and your soul, and your heart, hati nuranimu. Apa yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba dibuka kameranya sekarang. Can I see your face, please? Thank you, Sasha. Thank you, Samuel. Thank you, Shiva. Ada pertanyaan? Thank you, Noni, Melissa. Anybody has question? Any question? Thank you, Wita. You look so gorgeous. Ada yang mau tanya? Anak-anak ganteng, anak-anak cantik? Sharon kasihan ini. Sinyal ya? Sharon? Sinyal ya? Keluar masuk. Kasihan. Oke, ada pertanyaan, guys? Ada yang mau tanya? Halo Esther cantik. Halo, itu di tengahnya Esther siapa namanya? Antara Esther dan Kresno itu. Hai guys. Siapa namanya? Gideon. Gideon. Aduh, sorry Bu. Gideon. Sorry Gideon, aku selalu lupa. I am so sorry Gideon. Oke. Ada yang mau tanya? Dersa? Dersa mau tanya? Aldi? Noval? Tidak. Tidak? Tidak ada, Ibu. Oke. Nah, kalau gitu Ibu minta Gideon ya, pimpin doa, ucap syukur untuk firman Tuhan. Setelah itu Ibu lepaskan berkat buat kalian dan kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari silahkan Gideon. Gideon pimpin doa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu dari mulai sampai akhir sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa jadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, terima kasih Amin. untuk firman Tuhan, untuk pertemuan sore hari ini, ibadah roket ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia bagi Coach Elisa Iswandono. Engkau memberkati Pak Iwan Tuhan. Engkau memberkati juga coach yang lainnya. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas setiap kami, para coach. Kami juga menyerahkan anak-anak roket ya Bapak, yang hari ini juga banyak yang belum bisa ikut. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas setiap anak-anak roket ini. Dan biarlah pertumbuhan rohani mereka kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri ya Roh Kudus yang mengerjakan. Apa yang hamba-Mu taburkan, firman ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini akan bertumbuh. Anak-anak mengerti tentang kasih karunia, dan mereka bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, dan mereka mengasihi Engkau, dan mereka akan belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Waktu mereka, tubuh mereka, jiwa mereka, terlebih hati nurani mereka Tuhan. Mereka akan jaga dengan baik-baik,
Mereka tidak akan mengizinkan hal-hal yang menjadi sampah tersimpan di dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat atas anak-anak ini. Perlindungan kuasa darah Yesus, berkat dari surgawi yang membuat mereka menjadi anak yang hebat, otak mereka cemerlang, dan mereka roh takut akan Tuhan dipenuhi atas mereka semua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya untuk berkat ini turun kepadamu, katakan. Amin. Shalom, shalom. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom Ibu. Oke, Ibu selesaiin ya. Ibu N ya. Shalom, Ibu. Oke.